Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Afranovita dengan NIM 18017080. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah penyuluhan bahasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainiem Liusti M. Hum. Nah, tugasnya itu berupa video presentasi mengenai salah satu materi yang akan saya pilih. Tentunya pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis kalimat. Untuk itu, yuk ikuti presentasinya akan saya sampaikan. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki materi-materi yang akan saya paparkan selama presentasi ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu gambaran materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, tentang pengertian kalimat. Yang kedua, tentang perbedaan klausa dengan kalimat. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat. Yang keempat, contoh dari masing-masing jenis-jenis kalimat tersebut. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Materi pertama. Sebelum kita memasuki materi inti dari presentasi saya kali ini mengenai jenis-jenis kalimat, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kalimat itu. Nah, kalimat itu adalah satuan bahasa yang terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan informasi yang lengkap. Jika terdapat suatu tuturan yang menginformasikan sesuatu akan tetapi belum lengkap, itu belum bisa kita sebut ada sebuah kalimat. Akan tetapi bisa saja tuturan tersebut hanya berupa beberapa kata atau hanya sebuah frasa. Nah, ciri lain dari sebuah tuturan itu bisa disebut kalimat adalah terdapatnya atau adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Materi kedua, mengenai perbedaan klausa dengan kalimat. Klausa dan kalimat adalah dua hal yang cukup sulit untuk dibedakan. Maka dari itu, pertama kita harus ketahui dahulu, klausa itu apa sih? Nah, klausa itu adalah suatu satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan juga predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi klausa ini belum seutuhnya menjadi kalimat seperti itu. Contoh dari klausa ini adalah orangnya hebat, dia tidak peduli. Itu ada dua contoh ya. Yang pertama, orangnya hebat. Yang kedua, dia tidak peduli. Itu masih belum lengkap informasi yang disampaikan, sehingga itulah dia belum menjadi kalimat seutuhnya, tapi dia berpotensi menjadi sebuah kalimat. Kemudian mari kita lihat contoh dari kalimat itu tersendiri. Saya mengambil satu contoh, yaitu Nadia membersihkan tangannya dengan sabun. Di sana jelas bagaimana predikatnya, subjek. Materi ketiga. Nah, kali ini akan masuk kepada materi inti yang ingin saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat yang saya temukan pada sumber bacaan saya, yaitu terdapat 4 buah. Yang pertama, kalimat simpleks. Lazimnya, kalimat simpleks ini disebut dengan kalimat tunggal, yang mana kalimat tunggal itu merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks. Lazimnya kalimat kompleks ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat berjemuk bertingkat itu adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Kemudian yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Kemudian yang ketiga, kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. Kemudian, mari kita masuk ke materi selanjutnya mengenai contoh dari jenis-jenis
kalimat itu sendiri. Materi selanjutnya. Pada materi ini, saya akan menyampaikan bagaimana contoh dari jenis-jenis kalimat yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk itu, pertamanya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai contoh kalimat simpleks yang saya temukan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal yang terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Nah, contoh kalimat pertama yaitu orang itu sahabat kita. Kalimat ini terdiri atas subjek dan juga predikat. Yang kedua, Rani sedang membuat surat perjanjian. Nah, kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, dan juga objek. Kemudian yang ketiga, kecerdasan Sari diakui banyak orang. Kalimat di atas terdiri atas subjek, predikat, dan juga pelengkap. Contoh keempat, Caca mengajari adiknya menggambar. Dari kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Kemudian yang kelima, minggir. Nah, kalimat ini hanya terdiri dari satu struktur, yaitu predikat. Selanjutnya, kalimat kompleks. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan juga klausa subordinatif. Nah, lazimnya kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Untuk contohnya saya ambil 2 buah, yaitu yang pertama, Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Yang kedua, ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Dapat kita lihat dalam contoh ini, Supriyati tetap berangkat dan juga Hermawan masih berada di atas bus itu merupakan klausa utama. Kemudian, meskipun hari telah gelap dan juga ketika hari hujan itu merupakan kalimat subordinatifnya. Maka kedua kalimat ini disebut dengan kalimat kompleks. Materi selanjutnya, saya akan memaparkan contoh dari jenis kalimat yang ketiga, yaitu kalimat majemuk. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Ia dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Pada kalimat ini, saya mengambilkan 2 contoh kalimat. Yang pertama, Yanto membaca statistika dan istrinya membuatkan teh susu jahe. Kemudian yang kedua, Giarti memesan bakso, tetapi suaminya memesan sate sapi. Dari kedua kalimat di atas merupakan kalimat majemuk, yang mana kata atau klausa Yanto membuka statistika dan juga Giarti memesan bakso merupakan klausa yang pertama. Kemudian klausa istrinya membuatkan susu jahe dan juga tetapi suaminya memesan sate sapi itu merupakan klausa yang kedua. Nah, terlihat di sini kedua kalimat tersebut memiliki 2 klausa. Dan itulah makanya kedua kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk. Nah, sampailah kita pada materi yang terakhir mengenai contoh dari kalimat atau contoh dari jenis kalimat yang keempat, yaitu kalimat majemuk kompleks. Seperti yang kita ketahui, kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 3 klausa ini dapat berupa kalimat utama dan kalimat subordinatif. Nah, contoh yang saya ambil yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Nah, pada 2 klausa utama yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar itu merupakan 2 klausa utama. Kemudian selanjutnya kata ketika kebakaran itu terjadi itu merupakan klausa subordinatifnya. Hal ini yang menyebabkan kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk kompleks. Berakhirnya materi terakhir tadi, maka berakhir pula lah presentasi saya pada kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.